TV semua macam. Sekarang untuk migas aja Bapak sekalian, luar biasa tuh di SKK migas yang mengajukan TKDN karena menjadi persyaratan utama di dalam kegiatan proyeknya ya. Lanjut. Nah ini Bapak sekalian, ini rumusnya lah, rule of thumb-nya ya. Boleh nggak impor? Tadi Pak Niko sampaikan. Boleh, itu terakhir gitu. Dan itu pun sulit sekali ya, bukan sulit artinya diperbolehkan sepanjang tadi belum ada tuh. Pertama prioritasnya apa? Ada nggak yang punya TKDN lebih dari 20%? Itu prioritaskan dulu kan. Yang kedua, plus BMP-nya 15% jadi wajib tuh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman PPK sekarang takut-takut ya. Karena kalau melanggar risikonya bisa dicopot, diturunkan dan lain sebagainya. Jadi aspek hukumnya sudah jalan sekarang. Teman-teman dari BPKP, kemudian dari inspektor di masing-masing kementerian lembaga itu mengawal ini ya. Jadi dari sisi pengawalan sudah jalan. Kalau tidak ada, baru yang kurang dari 25%. Pakailah, nanti Bapak Ibu sekalian, nanti teman-teman kontraktor jangan gitu. Komitmen kan di depan Pak ya. Total misalnya saya mau TKDN 80%, oke. Apa komponennya, barangnya mana saja nih? Kalau jasa saya lain, saya yakin 100% TKDN ya. Kenapa? Pakai tenaga kerja kita, peralatan punya kita kan ya. Nah bobot antara nanti barang sama jasa berapa nih? Kalau di suatu proyek gedung atau jembatan saya nggak tahu apakah jasanya lebih besar daripada barangnya atau sebaliknya, nanti kita lihat bobotnya di situ ya. Baru terakhir ada juga yang nggak punya sertifikat TKDN self declare. Minimal kayak tadi itu ya, diproduksi di dalam negeri, menggunakan seluruhnya atau sebagian dari bahan baku di dalam negeri, menggunakan sebagian atau seluruhnya tenaga kerja lokal kan gitu. Nah termasuk menghitung gaji dia. Selama ini kan Pak Hakim ya, menentukan TKDN tenaga kerja kan dihitung gajinya Bapak sekalian. Bapak Ibu ada berapa sih yang mengerjakan produk ini, misalnya ada 110 orang tenaga asing, 95 WNI. Ditanya berapa gaji yang 10 itu? Iya ditanya gajinya Bapak sekalian. Ditanya gajinya kan. Yang lokal berapa? Nah ke depan disederhanakan, kita sederhanakan, yang dihitung hanya fisiknya saja. Kalau hanya dari 195 orang WNI ya berarti TKDN untuk tenaga kerja adalah 95%. Nggak ngitung gaji Bapak sekalian ya. Wah ngitung gaji kan tanda petik sensitif ya. Ini yang kita coba perbaiki di revisi kita berikutnya. Mudah-mudahan Pak, sebelum Pak Agus, Pak Menteri ini berganti dengan menteri yang baru gitu ya. Harapannya regulasi ini bisa kita tetapkan. Lanjut. Oke lanjut. Ini teknis ya nanti. Ini contohnya Bapak sekalian. Ini ternyata program P3D sudah sangat lama ya. Saya ke Batam, ada prasasti ditandatangani oleh Pak Ginanjar Kartasasmita tahun 1980 sebagai apa? Menteri Muda urusan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Coba bayangkan Bapak sekalian. 84 mungkin saya baru masuk SMP kelas 1 ya. Saya cek lagi di kabinet pembangunan itu termasuk kabinet pembangunan 4. Artinya apa? Komitmen secara politik peningkatan penggunaan produk dalam negeri itu kan sudah jauh-jauh hari ya. Oleh karena itu di Kementerian Perindustrian pun regulasi di bawah 2011 itu sudah cukup banyak sebenarnya. Cuma kami tampilkan yang relatif masih berlaku di 2011. Nah ini dari sisi regulasi yang ada, sementara kami ini di Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, unit di bawah eselon 2 di bawah Sekjen baru terbentuk di 2019. Jadi banyak regulasi yang secara organisasi tidak sesuai sebenarnya 2011 ini, sehingga ada urgensi kenapa harus kami revisi, karena ini dari sisi hierarki waktunya aja sudah nggak cocok. Ada juga yang lahir sebelum Undang-Undang 3 2014 gitu kan. Ada yang lahir juga sebelum PP tadi Pak Moderator, PP 29 2018 tentang pemberdayaan. Nah jadi hierarki ini secara hukum ini juga tidak bagus, sehingga sebagian akan kita lakukan review, kita lakukan revisi nanti. Ini tugas besar kami, termasuk apakah kita perlu mempertahankan TKDN yang sifatnya sektoral. Nah ini pertanyaan kami, Pak, saya sampaikan ke Pak. Kalau ke depan Pak Menteri, saya pikir kita nggak perlu lagi mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan TKD sektoral. Karena sekarang aja udah ngantri Bapak sekalian. Dari asosiasi nanti udah Pak Heru, kami sedang menyusun rancangan Menteri Perindustrian tentang peraturan tata cara perhitungan sektor aduh ini kalau ini berapa banyak sebenarnya kalau kita buka gitu ya. Dan saya kan ini biasa kalau orang luar kan melihatnya mungkin lebih objektif kali ya. Kali saya orang baru melihat kok ini kayak tanda petik akal-akalan ya. Akal-akalan nih seperti ini. Akal-akal supaya apa? Supaya nilai TKDN-nya tinggi. Karena kalau menggunakan Permen 16 2011 kecil Bapak sekalian. Aneh-aneh juga selik permen-permen itu ya. Cuma saya nggak omongin aja, ini off the record.
Aneh juga gitu ya, ada sektor tapi karena aturannya masih berlaku kita hormati gitu ya. Ada contoh misalnya yang saya juga bingung nih, waktu awal-awal ada produk handphone, ada aturan tuh di mana elektronika itu 2000 berapa sih terkait tata cara elektronik ya. Nah ini nih 2017 tuh Permen 29 2017 ada satu mekanisme yang dia itu boleh impor, build-li impor, tetapi aplikasinya disuntik di dalam negeri, gamenya apanya gitu kan itu boleh Pak. Itu jadi mendapat kritik juga, ini kan produknya impor. Kenapa dianggap TKD-nya tinggi? Karena siapa yang meyakinkan bahwa memang injeksinya di dalam negeri, program-programnya PRI. Itu contoh gitu. Tapi karena aturan itu masih berlaku, kami hormati. Tapi dari sisi itu menjadi bagian yang kami review. Kemudian ada juga yang basisnya nilai investasi gitu ya. Contoh seperti banyak. Terus BMP, Bapak sekalian tahu BMP, bobot manfaat perusahaan ya, yang bobotnya penambah 15% itu, ternyata kan lebih dilihat di aspek uang ya. Melakukan CSR, kelipatan 500 juta, dapat 5%, 500 juta lagi. Nah, perusahaan yang nggak punya duit, yang sebesar itu maksud saya kan nggak dapat. Terus ada lagi mempunyai fasilitas after sale service, kan cocok untuk perusahaan-perusahaan tertentu, otomotif, kemudian katakanlah elektronika. Yang lain ada nggak after sale service-nya misalnya perusahaan pipa gitu kan jual putus Pak ya, dijual selesai kan gitu. Nah ini juga menjadi catatan kami untuk melakukan review di dalam perhitungan BMP. Lanjut. Oke, ini contoh ya, ini ya, ada barang, ada jasa, ada gabungan barang dan jasa. Nah konsultan ini kan spesifik ya, konsultan itu sangat spesifik, tidak mengandalkan pada bahan baku gitu ya. Tapi lebih banyak kan olah pikir ya. Olah pikir itu pasti nanti ke arah sumber daya manusianya, tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua lebih ke arah peralatan yang dimilikinya, gitu ya. Ketiga mungkin jasa-jasa lain yang dibutuhkan. Nah ini juga menjadi bagian. Saat ini memang TKDN jasa ini tidak ada sertifikatnya ya, nggak ada sertifikatnya. Cuma ke depan kami sedang akan mengeluarkan sebenarnya ya di review yang baru nih. Harus jelas misalnya gini, konsultan nih. Ada misalnya kami sudah membagi jasa itu ada sekitar 10 jenis jasa yang terkait dengan sektor industri, termasuk jasa rancang bangun, jasa perawatan mesin gitu kan, termasuk jasa konsultan biasa, manajemen dan seterusnya. Ini kami sedang masukkan supaya ke depan bisa di TKDN-kan. Kan yang sekarang belum ada itu. Ya, nggak ada TKDN-nya, paling nanti semacam laporan saja dari teman-teman lembaga verifikator untuk kegiatan yang sifatnya jasa maupun tadi proyek ya, gabungan barang dan jasa di dalam suatu proyek yang nanti akan dihitung oleh teman-teman LPI dan bentuknya hanya laporan hasil verifikasi bukan sertifikat begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak sekalian, ini contohnya saja ya. Ini beberapa berkaitan dengan konsultan ya, terkait dengan biaya tenaga ahli ya. Seperti inilah nanti ke depannya nanti kan dilihat dari jumlah sebenarnya ya. Artinya kalau lebih dari 50% berarti dia lokal kira-kira gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi tadi tugas-tugas PPK ini kan ngeri-ngeri sedap gitu Bapak sekalian ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya sekarang dilimpahkan ke PPK, KPA. Sementara di e-katalog Bapak sekalian, jumlahnya udah hampir 6 juta atau 7 juta sekarang yang PPK itu bisa belanja langsung di situ tanpa melalui lelang. Nah, barang-barang yang ada di situ karena jumlahnya sudah semakin besar, karena sudah terjadi penyederhanaan prosedur ya, dari 10 prosedur menjadi hanya 2 prosedur, sehingga tahapan-tahapan evaluasi di depan itu sudah lewat Pak. Sehingga yang terjadi apa? Pertama, bisa saja dia mencantumkan nilai TKDN milik orang lain Pak. Contoh laptop gitu ya. Kan yang jualan di situ bukan, kalau elektronik kelihatannya bukan pabrikan ya, tapi kan distributor, pedagang. Nah pedagang itu dia masukin merek tertentu, ngambil sertifikatnya, bukan kan ngeling dengan data kami di tkdn.kemenp.go.id, nggak cocok. Itu satu yang terjadi ya, sering dia sudah lumayan juga jumlahnya itu. Kemudian yang kedua nilainya di up ya, karena kan sudah digital Pak, bisa ngedit gitu. Diedit gitu ya angkanya itu ya. Yang penting mencapai angka 25 plus 15 jadi 40% ya. Ini kalau tidak hati-hati PPK ini bisa salah ya, karena nggak sesuai data yang ada di dalam e-katalognya di LKPP ya. Nah kemudian yang kedua berikutnya berkaitan dengan tadi, banyak juga produk-produk luar negeri impor yang mengatakan bahwa dia PDN, produk dalam negeri ya. Jadi Bapak sekalian di dalam perencanaan ini, apalagi di tempat Bapak Ibu sekalian di PU ini luar biasa nih. Saya yakin perencanaannya sudah
setahun atau 2 tahun ke depan itu sudah ada perencanaan. Itu yang paling bagus. Tapi di kementerian lain sulit Pak. Perencanaan itu ya udah tahun ini aja. Contoh kasus bisa di Kementerian Pertanian. Pengadaan apa tuh kemarin tuh? Pompa air menghadapi kemarau dan sprayer ya. Itu kan mendadak banget ya. Minta surat kepada kami untuk dilakukan rekomendasi boleh impor untuk pompa air dan sprayer. Ya bagaimana kita bisa menyediakan dong perencanaan juga baru tahun ini. Sama seperti yang lain lah ya. Kasus yang dulu rame impor kereta api bekas. Sempat rame juga waktu itu ya. Apalagi ya, artinya memang kita lemah di perencanaan. Kapasitas produksi kita cukup kalau diberikan waktu yang panjang. Tapi dengan waktu hanya 3 bulan bagaimana bisa memenuhi itu Pak. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi di kelemahan kita ada di perencanaan pengadaan. Lanjut. Nah kemudian kalau pelaksanaan pengadaan sih sudah jalan lah ini ya. Bagaimana sertifikat Tech Garden kita kan udah cukup banyak, hampir 50 ribuan begitu ya. Yang terus kita juga lakukan peningkatan. Kemudian yang penting juga monitoring ada yang ada di kementerian dan lembaga. Ini fungsi-fungsi dari inspektorat, APIP kalau kita sebut ya, aparat pengawasan internal perusahaan atau inspektor jenderal lah. Itu melakukan pengawasan terkait dengan target-target yang harus dicapai, dan 2 berkaitan dengan apa-apa saja yang sudah dilakukan pengadaan. Termasuk tahun ini Bapak Presiden meningkatkan target PDN, penggunaan dalam negeri, menjadi 95% Bapak, dari belanja barang dan modal ya. Belanja barang dan modal itu 95%. Artinya apa? Yang diizinkan impor hanya 5%. Ini yang nanti terus dilakukan monitoring dan evaluasi. Lanjut. Oke, nah ini yang contoh katalog ya, contoh ya. Ini kita ngambil angka ini Pak, nilai TKDN persen. Itu bisa dicek langsung ke data kami Pak. Betul nggak angkanya itu? Ya Bapak Ibu nanti coba cek di e-katalognya LKPP. Kalau dia mencantumkan nilai TKDN, cek betul nggak? Nah ini kan luar biasa banyak sekali nih ya. Jadi kami dengan LKPP melakukan koordinasi ini agar tidak terjadi penyalahgunaan nilai TKDN ini ya. Kemudian di katalog elektronik dan juga cukup banyak, dan punya di tempat kami juga bisa masuk ke katalog elektronik yang sudah diberikan sertifikat TKDN. Masalahnya adalah pemilik sertifikat TKDN umumkannya pabrikan. Tapi yang menjual kan bukan pabrikannya, kan nggak boleh. Ada beberapa sektor yang memang pabrikannya nggak boleh jualan gitu ya. Yang jualan bisa distributornya atau retailernya ya, atau resellernya gitu loh. Itu yang banyak terjadi di e-katalog kita. Lanjut. Oke, ini sektoral cukup banyak ya. Ini ada berbagai sektor, mungkin mudah-mudahan sudah ada di. Ini jasa-jasa Bapak sekalian ya. Ini sebagai contoh e-katalognya jasa konsultasi perencanaan, jasa konstruktur, jasa pengawasan bangun gedung. Ini ada di e-katalog kan, artinya kita bisa langsung beli, bisa langsung kontrak ya. Tetapi nilai TKDN-nya tidak ada Pak, karena sifatnya tadi proyek ya. Ini kesulitan kami juga gitu ya. Ke depan harusnya nanti Pak Hakim, bagaimana kita membuat yang jasa-jasa yang sifatnya standar, itu bisa kita sertifikasi keluar TKDN-nya. Sehingga pengguna itu yakin, oh ini udah TKDN nih, jasa apa nih, kan jelas nih jasa konsep perencanaan. Tapi harus jelas jasanya Pak, spesifik gitu ya, jangan sifat yang umum gitu. Ini yang nanti kita, termasuk nanti teman-teman Inkindo boleh nanti menyampaikan kepada kami kira-kira kegiatan konsultasi yang sifatnya tuh memang generik dan bisa gitu dihitung. Nah, silakan sampaikan supaya di aturan yang baru kita bisa hitung Pak. Next lagi, sebentar lagi. Terus nah ini jasa ya, lanjut. Nah jasa ini Bapak sekalian umumnya kan bukan pada aspek bahan baku, tapi tadi ya ada manajemennya. Ini yang terjadi sekarang, alat, kemudian konstruksi, jasa umum bisa dihitung nih. Teman-teman verifikator bisa melakukan ini dan itu bisa dihitung jasa-jasanya. Tapi masalahnya sekarang kan tidak hanya jasa murni, kecuali yang tadi apalagi kalau tempatnya Panikon fisik dia plus jasanya Pak, jasa rekayasanya, jasa research bisa masuk dalam satu proyek. Lanjut. Nah ini sebagai contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa lihat misalnya berapa. Nah ini yang paling sekarang kan susahnya di sini nih, menentukan angka-angka ini ya Pak Eko ya. Angkanya benar nggak 384 juta dan seterusnya. Nah nanti kita akan buat satu mekanisme sama seperti barang tadi, manajemen proyek. Kalau orang-orang Indonesia ya nggak usah dihitung rupiahnya lah, dia TKD-nya 100%. Alat kerja dimiliki oleh teman-teman udah 100%, kecuali Bapak sewa. Alatnya sewa gitu ya. Sewa dari mana? Kalau sewa dari dalam negeri tentu TKDN-nya kan tinggi dibandingkan dengan sewa mesin yang dimiliki oleh perusahaan asing misalnya. Itu nanti ke depannya, termasuk konstruksi, jasa umum dan sebagainya. Nanti bisa dihitung pengalinya berapa, bobotnya berapa, dapatlah nanti TKDN untuk sektor jasa ini. Lanjut. Nah ini yang paling sulit nih. Ada gabungan barang dan jasa yang biasanya teman-teman di LPI melakukan analisis atas permintaan Bapak sekalian, nanti pengguna nih. Dari komitmen dicek betul nggak komitmen itu dipenuhi di dalam, lanjut saja.
gabungan barang dan jasa. Ada bahannya, wah ini luar biasa di Pak Niko ya. Konstruksi ini kan luar biasa bahannya, barang banyak. Nanti Pak Hakim bisa menjelaskan jasa ini. Porsinya bisa mungkin 60 barang atau jasanya 40 atau mungkin lebih tinggi jasanya nih. Saya nggak tahu strukturnya ya. Lanjut lagi. Oke, ini gak sama lah ya biaya-biaya di bahan-bahan. Ini kalau bahan gampang ya karena posisinya di TKDN-nya aja. Dia beli barang katakanlah laptop atau misalnya AC atau lampu-lampu gitu ya. Tinggal dicek belinya dari mana, berapa TKD-nya kan bisa dihitung. Berapa jumlahnya, kalau yang sekarang kan begitu ya. Lanjut. Nah ini sama lah, menghitung barang, jasa, bobotnya masing-masing akan berbeda tergantung proyeknya nanti. Seperti tadi bisa saja jasanya bisa lebih besar dibandingkan dengan barangnya. Tapi biasanya untuk proyek-proyek yang di kita ya, kita di Kementerian Lembaga, barangnya lebih mahal, lebih banyak dibandingkan dengan jasanya ya. Oke lanjut. Oke sama ini, nanti mungkin mudah-mudahan tadi Pak Hakim bisa menjelaskan bagaimana cara menentukan gabungan barang dan jasa ini. Berapa lama prosesnya begitu ya, karena memang ini komitmen yang oleh karena itu yang TKDN tinggi kan ada preferensi harga. Pak Niko menyampaikan barang-barang ber-TKDN umumnya lebih tinggi ya. Sehingga pada saat penawaran umumnya harganya menjadi lebih tinggi. Kalau head to head kalah dia. Kalah ya. Karena barang-barang yang ber-TKDN umumnya sangat lebih tinggi. Oleh karena itu di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ada yang namanya preferensi harga. Jadi harga yang tinggi tadi bisa dilakukan harga evaluasi akhir sehingga bisa saja dia bisa sama atau bisa akhirnya lebih rendah dibandingkan dengan penawaran barang-barang yang bukan ber-TKDN, kira-kira begitu ya. Oke lanjut sedikit lagi. Oke lanjut saja. Nah ini hampir sama lah Bapak Ibu sekalian ya, jadi ada barang ada jasa, jasanya macam-macam nanti, biaya tenaga kerja, kemudian biaya peralatan yang dimiliki nanti kita cek ya. Kalau sekarang kan basisnya duit ya, duit berapa kosnya ya, ke depan kita akan lakukan penyederhanaan. Lanjut. Oke ya, mungkin itu saja teman-teman sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan upaya-upaya kita di dalam peningkatan PDN bisa terus berlanjut. Dari sisi regulasi kita akan terus perbaiki agar satu, kecepatan proses perhitungan TKDN menjadi semakin mudah, semakin cepat dan mudah-mudahan berefek pada biaya kira-kira gitu. Dan juga mendorong tadi industri antara sampai industri hulu punya TKDN supaya kita tahu struktur industri kita kuat di mana sih. Asumsinya apa? Semakin besar TKDN, struktur industri kita semakin kuat. Nah, di mana yang bolong-bolong ini? Yang bolong-bolong tentu yang TKDN-nya masih 10%, artinya impor semua di situ gitu ya. Tetapi intinya sebenarnya di dalam regulasi yang nanti akan kita revisi itu intinya adalah sepanjang dia adalah industri manufaktur, berinvestasi di Indonesia, menggunakan tenaga kerja Indonesia seluruhnya dan menggunakan investasi atau memiliki pabrik punya sendiri, paling enggak minimal kami janjikan di regulasi kami 25% dapat nilai TKDN-nya Pak. Udah kelihatan bangunnya di situ, kemudian ada proses produksi, kadang lagi ada bangunannya, cuma nunjukin bangunan, tapi nggak ada kegiatan produksinya Pak. Ini kegiatan nanti diverifikasi yang akan lebih detail nanti ya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heru Kristanto. Ini pencerahan Pak. Ternyata luar biasa banyak sekali TKDN-nya Pak ya. Dan kalau melihat ini Pak Ketum, ini Sukofino kelihatannya banjir nih Pak. Semua kegiatan sampai sekian ratusan produk itu harus TKDN Pak. Bahkan barang dan jasa konsultan pun juga mudah-mudahan tadi tidak disampaikan Pak Heru Pak Niko bahwa tenaga ahli itu tidak harus bersertifikat TKDN. Nah itu repot Pak. Gitu. Tapi Bapak sudah sampaikan akan merevisi permen membuat. Waduh, nanti kita dibantu Pak. Saya bantu siapin Kindle, jangan berat-berat Pak. Regulasi kita sudah banyak Pak. Kita tambah lagi sama pelatihan. Baik, siap. Terima kasih Pak Heru atas pencerahannya. Ini juga ada e-katalog, kemudian ada invoice yang sulit dan lain-lain. Baik, sebelum itu nih kita ada yang di Zoom. Sudah ada berapa nih? 127 Pak, sebenarnya yang daftar 260, karena hari Sabtu kadang-kadang susah Pak, ada yang hajatan dan lain, mohon maaf Pak. Tadi pun juga yang daftar di sini sudah 110 Pak. Hah? Nah ini nih Pak, jadi seluruh Indonesia hadir Pak Heru, Pak Niko, Bapak Ibu sekalian, Pak Budi. Baik, kalau begitu karena tadi melihat regulasinya juga cukup masif ya, cukup banyak dari segi PU, belum industri, mudah-mudahan ini tidak mengendorkan pengadaan bank jasa dunia konsultan kita Pak.
Baik, sebelum ke Sukovindo dan BPJS, Pak Agus Jujatmiko, beliau Ketua HAMKI Pak, Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi, sebenarnya sudah siap belum nih Pak, beliau nih sebagai HAMKI untuk mensupport kami Pak, dari manajemen konstruksi. Mudah-mudahan tadi sudah ada nih regulasinya Pak. Silakan kira-kira Pak, 20 menit ya Pak, sampai jam. Ini Pak. Nah, ada di Zoom. Monggo Pak, kira-kira. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi sebagai ilustrasi bahwa TKDN sudah berlaku Pak di PUPR. Bahkan kemarin kita ada proyek di Solo, Pasar Jongke Solo itu persyaratan untuk serah terima itu harus ada perhitungan TKDN-nya. Ini artinya Bapak Ketum, kita semua harus pinter menghitung Pak. Kalau tidak, high risk Pak, risikonya tinggi sekali. Waduh. Baik, kami lebih kepada industri konstruksi Pak ya, pekerjaan konstruksi. Baik, jadi pengertian kami setelah kami raba-raba bahwa tingkat TKDN adalah presentasi komponen produksi suatu barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri ya. Tujuannya bagus Pak untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mendorong pengembangan industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada import ya. Baik, saya kira penting sekali mendukung industri dalam negeri, kebijakan pemerintah. Yang terakhir ini Pak, syarat dalam pengadaan barang dan jasa, TKDN menjadi salah satu kriteria penilaian di dalam proses pengadaan barang dan jasa Pak. Tender Pak. Jadi nanti kita bagaimana kalau design and build, saya kira ada. Baik, cara menghitungnya saya kira dari teman-teman perindustrian sudah paham. Justru ini yang konsultan harus bisa menghitung Pak Ketum. Ya, kalau tidak bagaimana mau menangani perhitungan itu, kira-kira seperti itu. Dan ini sudah berlaku Bapak di proyek. Regulasinya saya kira jelas, peraturan Presiden nomor 16 tentang pengadaan barang dan jasa. Kita fokus di sini aja, selebihnya nanti teman-teman dari perindustrian. Baik, pasti ada sanksinya, jadi TKDN itu wajib digunakan dalam proyek Pak, pemerintah Pak Ketum, BUMN dan proyek strategis tertentu. Pasti ada sanksinya, nanti bisa ditanyakan apa sanksinya. Saya kira ini. Manfaatnya saya kira melibatkan pengadaan barang dan jasa. Baik, nah pertanyaan dari Pak Moderator, apakah ini wajib? Saya kira sudah ada dalam Perpres nomor 16 pasal 4, tujuan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib, yaitu Pak, menggunakan produk dalam negeri. Nah, di sini disebut bahwa nilainya 40% Pak, minimum. Baik. Nah, ini bagaimana peran dari konsultan. PPK melalui konsultan bisa saya sebut perencana, bisa MK itu, melakukan kegiatan pengawasan, mengendalikan, monitor, dan evaluasi sejak tahap perencanaan. Tadi Pak Nikodemus mengatakan sejak tahap perencanaan sampai dengan selama pelaksanaan kontrak. Jadi kontraktor sekarang ini Pak menghitung TKDN di konstruksi. Kemudian pada saat nanti serah terima pertama, perhitungan TKDN itu harus menjadikan lampiran Pak. BAST 1. Diciptakannya sudah berlaku Pak. Nah ini, yang penting Pak. Harus clear Pak, apakah proyek itu wajib atau tidak. Ini yang ini. Jadi pada persiapan itu harus disampaikan bahwa ini menggunakan perhitungan TKDN atau tidak. Nah ini barangkali ada suatu regulasi Pak, apakah nilai tertentu perlu TKDN atau nilai tertentu tidak perlu untuk TKDN. Ini saya katakan bahwa ini keterlibatan
konsultan MK sejak dari ini Pak menyusun spesifikasi, HPS, dan draft kontrak memperhatikan TKDN. Memastikan bahwa TKDN dapat dicapai. Nah, ini beberapa perencanaan seperti itu. Nah, di tender juga disampaikan bahwa proyek ini menggunakan dan harus mencapai TKDN yang dipersyaratkan. Itu dari sisi tender. Nah, di dalam pelaksanaan saya kira konsultan Pak dalam ini supervisi maupun MK harus terus memonitor, mengevaluasi nilai-nilai capaian TKDN. Itu tugas konsultan ini Pak. Baik, berikutnya kita sadari betul bahwa dalam suatu proyek itu ada owner, ada konsultan perencana, ada penyedia jasa pelaksana atau kontraktor, kemudian ada MK. Jika dalam suatu proyek itu ada konsultan QS, saya kira bebannya menjadi berkurang Pak Ketum. Ini menjadi tanggung jawab konsultan QS. Nah, manakala konsultan QS itu tidak ada di dalam suatu bagian proyek, maka bebannya menjadi konsultan perencana harus bisa menghitung TKDN, konsultan supervisi harus bisa menghitung TKDN. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa mengapa supervisi, mengapa MK, saya kira di Kemenpu sudah clear untuk bangunan yang di atas 4 lantai, untuk bangunan di atas 5.000 meter persegi dan kompleks, saya kira itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Cakupan proyek itu hanya ini kalau konstruksi itu Pak. Hanya desain dan konstruksi. Nah, di sini ada 2 sistem kontrak. Satu desain build ya, DBB, ada lagi design and build. Nah, pada saat design and build itu desain builder harus menyampaikan estimasi tentang TKDN, Pak. Jadi ini adalah konstruksi, Bapak. Nah, ini bahwa konsultan MK seharusnya lebih dahulu daripada konsultan perencana. Jadi yang merah baru berikutnya. Ini ada roadmap-nya seperti ini. Nah, ini Bapak yang ingin saya sampaikan. Bahwa dalam suatu siklus konstruksi itu ada persiapan, ada tahap perencanaan, ada tahap pelelangan dan tahap eksekusi pelaksanaan kontrak. Nah, pada saat tahap perencanaan inilah yang paling bawah, outputnya adalah dokumen perencanaan dan perhitungan TKDN dalam estimate, Bapak. Jadi perencana di samping produknya perencana itu kan satu adalah detail engineering design, spesifikasi teknik. Jika TKDN itu diterapkan harus menyampaikan estimate perhitungan TKDN, loh, Pak. Ini yang penting sini. Nah, artinya bahwa konsultan perencana harus bisa menghitung, Pak. Mengestimate bahwa berapa nilai TKDN-nya. Ya. Itu tugas kita, Pak Ketum. Artinya apa? Bahwa tenaga ahli kita memang harus bisa menghitung. Nah, pada saat review desain, kan diperiksa oleh konsultan MK, Pak, manajemen konstruksi. Nah, MK pun waktu mereview juga harus bisa bagaimana cara menghitung TKDN, loh, Pak. Ini tugas konsultan, Pak. Berat, Pak. Ya. Pada saat bidding, kontraktor, kalau nilai besar, kontraktor juga akan kita state, Pak, di situ bahwa ini nanti TKDN, loh. Kalau waktu design and build, Pak, karena hanya konsep desain, maka kontraktor harus bisa mengestimate tentang nilai TKDN-nya. Kalau semua itu sudah diestimate, maka dalam pelaksanaan menjadi mudah, Bapak.
Nah sekarang tidak Pak, jadi begitu pelaksanaan langsung menghitung TKDN. Nah itu terus kita semua belajar jadinya. Itu dalam praktek begitu Pak Sekjen. Ya. Nah, baik, saya kira kompetensi konsultan ada tadi harus proaktif, harus bisa menghitung TKDN. Berikutnya adalah di unsur biaya juga gitu, terpenuhinya TKDN sesuai dengan perencanaan. Jadi tadi ada estimate, sekarang bagaimana realisasinya Pak? Ya, betul Pak ya? Di mutu juga begitu, jadi walaupun menggunakan TKDN tidak berarti mengurangi kualitas loh Pak, ya itu ya. Tugas konsultan di sini juga sama. Jadwal waktu juga demikian. Seringkali dengan TKDN lalu tetap on time waktunya. Tidak ada pengaruh di situ. Administrasi cuma sama. Ya. Ini adalah Pak, tugas-tugas konsultan. Ya ini tadi disebut berkali-kali Pak Niko bahwa tenaga ahli konsultan supaya TKDN ini sukses, ini Pak kira-kira. Sejak perencanaan awal sudah harus terlibat Pak, harus bisa menghitung. Ada satu konsultasi dan perencanaan awal, kemudian pada saat pengadaan, pada saat pengawasan pelaksanaan proyek, terus risiko jika produk dalam negeri itu ternyata tidak sesuai Pak. Mungkin delivery-nya dan sebagainya. Yang enggak salah penting adalah pelatihan Pak, dan pengembangan kapasitas, pelaporan, kolaborasi, dan inovasi. Saya kira itu. Saya tidak akan berjalan satu persatu, yang intinya demikian Bapak-Bapak, bahwa konsultan itu harus bisa menghitung tentang nilai TKDN, baik sejak perencanaan maupun nanti direalisasi. Oleh sebab itu saya kira perlu pelatihan Pak, saya kira itu. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus, luar biasa Pak Agus. Jadi teman-teman HAMKI sudah siap ya mensupport kami ya Pak, badan usaha. Pak Heru, ternyata kata beliau itu Ketua Asosiasi Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi, ternyata sudah menjadi wajib ya, mandatory? Di Pasar Jongki Solo, persyaratan untuk BAST, ya. harus ada lampiran nilai TKDN. Oke, tapi tenaga ahlinya itu tenaga ahli apa? Nggak ada masalah. Perusahaannya. Kita belajar akhirnya. Baik. Jadi itu Pak Heru. Ternyata kita harus. Tenaga kerjanya lokal gitu ya. Ya. Ternyata harus pinter menghitung TKDN. Jadi ini Pak, tugas kami dari Inkindo untuk mensosialisasikan dan istilahnya bahwa teman-teman kami khususnya anggota kami itu sudah bisa menghitung TKDN. Siap. Baik Pak Ketum, tugas baru lagi Pak Ketum. Tapi ini Pak Heru katanya sudah siap-siap menerbitkan permen, mewajibkan gitu ya. Baik, lebih mudah. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi sudah bisa mensupport HAMKI, nanti kita kerjasama. Dan Bapak luar biasa hari ini ketemu BPJS sama Sukovindo. Nah, Bapak pinterkan dulu teman-teman HAMKI yang paham TKDN, nah baru kita kolaborasi lagi ya. Baik, Pak Heru izin ini ada teman-teman dari BPJS Pak. Dari BPJS, beliau Pak Budi Jatmiko. Beliau Asdep Kepesertaan Korporasi Institusi BPJS, Ketua Presentasi BPJS dan BPMO, ini judul ya. Ini tulisannya Pak. Jadi baca. Baik, monggo Pak Jatmiko. Sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan itu apa sih Pak? Hubungannya dengan TKDN? Apakah memang di BPJS asuransikan orangnya atau produknya? Nah, silakan Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Boleh Bapak di depan. 20 menit ya Pak? Boleh. Silakan Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat kita semua yang
saya hormati Pak Ketum, Bapak Larubar, Pak Sekjen, Bapak narasumber yang hebat-hebat luar biasa. Hari ini konteks bicaranya kaitannya dengan TKDN. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah korelasinya dengan BPJS sebenarnya seperti apa gitu kan. Kok bisa-bisanya BPJS masuk ke TKDN gitu kan. Ya nanti kita akan sedikit singgung ke sana Pak. Cuman memang concern kami itu adalah lebih kepada bagaimana kehadiran BPJS ini benar-benar bisa memastikan perlindungan buat pekerja. Concern BPJS di sana. Kalau kita bicara BPJS ini bicara hak konstitusi sebagai warga negara gitu ya, karena memang negara ini punya skema jaminan sosial yang memang diperuntukkan untuk warga negaranya gitu kan. Artinya bahwa dengan jaminan sosial inilah salah satu indikator kesejahteraannya negara ini gitu kan. Nah kemudian hari ini kita tadi sudah bapak pembicara di depan menyinggung terkait dengan TKDN. Nah kami itu sebenarnya jujur aja baru belajar terkait dengan TKDN sama Pak Heru. Kenal Pak Heru ini kebetulan beliau dulu waktu masih di kewilayahan ya Pak, kawasan industri dengan beliau, dan kami sering sosialisasi bersama di kawasan industri. Nah kemudian beliau dimutasikan ke P3DN gitu ya terkait dengan TKDN. Awalnya ini jadi begini Bapak Ibu, kalau mengkorelasikan kemudian BPJS dengan TKDN ini apa gitu ya. Justru kami ini awalnya malah tahunya dari perusahaan gitu. Ketika ada satu perusahaan yang kebetulan mengkonfirmasi ke kami, Pak kami sedang mengurus terkait dengan TKDN. Salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia gitu ya. Saya nggak perlu sebut merek gitu ya. Kemudian mereka ingin minta kepastian bahwa adanya, tadi yang Pak Heru sedikit cerita terkait dengan BMP tadi itu, bobot manfaat perusahaan, di mana ada salah satu elemennya di sana yaitu terkait dengan community development atau CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah mereka tuh punya kepentingan begini, kami punya kepentingan Pak untuk memberikan kesejahteraan kepada pekerja-pekerja di lingkungan perusahaan, gitu ya. Apakah ketika kami mengeluarkan CSR untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja tersebut bisa dihitung dalam komponen BMP tadi gitu kan. Nah sempat waktu itu kami konsultasikan juga ke Menperin gitu waktu itu ya. Sempat kami tanya, oh silahkan, karena pada prinsipnya CSR itu bisa digunakan untuk siapa saja, yang penting untuk pemberdayaan masyarakat tadi gitu. Prinsipnya itu. Nah oh ternyata bisa gitu ya. Nah, berangkat dari situ kami coba mendalami sebenarnya TKDN itu apa sih komponen itu. Nah kami coba pelajari, akhirnya tiba kepada satu titik kesimpulan sebenarnya CSR itu bisa juga digunakan untuk perlindungan pekerja rentan. Nah kami kaitkan juga kebetulan ada instruksi presiden terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia gitu. Salah satunya menggunakan skema jaminan sosial. Gitu ya. Jadi nah, ketika jaminan sosial itu menjadi skema untuk penghapusan kemiskinan ekstrim gitu kan, berarti benar nih CSR yang diberikan untuk perlindungan pekerja rentan tadi. Bapak Ibu, yang dimaksud pekerja rentan di sini adalah mereka memiliki aktivitas ekonomi, tapi mereka itu pada prinsipnya masuk dalam kategori yang tidak mampu. Artinya, contoh aja misalkan ya, saya mau bicara yang lebih ekstrim lagi gitu ya. Kemarin saya baru ketemu sama ketua asosiasi pemulung, gitu ya. Nah, pemulung itu ternyata mereka itu dari sisi kemampuan hanya bisa untuk menghidupi dirinya sendiri, gitu kan. Mereka punya risiko yang sama ketika mereka menjalankan aktivitas ekonomi. Mereka punya pekerjaan, ketika mereka melakukan aktivitas pekerjaan mereka dihadapkan kepada yang namanya resiko. Sementara mereka nggak punya kemampuan untuk membayar gitu kan. Nah orang-orang seperti inilah dengan keberadaan CSR tadi itu, orang-orang seperti inilah yang akan diberikan kepastian perlindungannya. Kenapa tadi Presiden sampai keluarkan terkait dengan Inpres ini? Karena Pak Presiden tidak ingin adanya kemiskinan-kemiskinan baru. Nah, mungkin korelasinya begitu ya Bapak Ibu sekalian, karena berkaitan dengan bobot dalam penilaian BMP sebetulnya. Karena concern kami hanya di situ sebetulnya gitu kan, untuk memberikan kepastian yang coba kami korelasikan. Tadi kami sempat diskusi sama Pak Hakim gitu kan. Ini sebenarnya kalau BMP ini lebih kemana sih arahnya? Oh ternyata lebih ke industri manufaktur, karena di sana membuat produk dan produk itu butuh yang namanya nilai TKDN gitu kan. Ketika TKDN-nya besar, mereka mungkin bisa untuk ikut dalam tender ataupun apalah dalam bentuknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini sedikit review saja, mungkin bisa di next ya. Saya mungkin nggak akan terlalu banyak berbicara karena jaminan sosial ini sebenarnya udah melekat
di setiap pekerja di Indonesia gitu ya, karena negara ini punya skema jaminan sosial yang cukup komprehensif dari mulai anak yang baru lahir sampai orang yang akan meninggal, di sana ada jaminan sosial. Sadar nggak sadar Bapak Ibu, kita ini semua sudah terikat dengan ini. Skema jaminan sosial ini sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan juga pasal 34, khususnya ayat 2. Negara punya skema ini. Nah, kehadiran jaminan sosial itu dari mulai lahir sampai meninggal itu ada semua. Konteks berbicara tentang jaminan sosial ketenagakerjaan adalah ketika warga negara Indonesia itu masuk dalam dunia kerja. Di sana mereka akan terikat. Itu tadi, jaminan sosial itu hadir untuk memberikan kepastian bahwa negara itu punya skema ini untuk memberikan kepastian perlindungan buat warga negaranya. Nggak pengen negara ini ketika ada orang yang terjadi resiko, itu nggak ada pengcoveran dari negara gitu. Nah, negara hadir dalam bentuk ini. Gitu ya. Boleh di next ya. Wah, ini ada sedikit video, mungkin nanti bisa diputar. Ini satu true story dari pekerja kita di Indonesia Timur. Ini contoh real bahwa kehadiran jaminan sosial ini begitu berarti buat pekerja dan juga keluarganya gitu ya. Jadi contoh real ini ada seorang cuman security ya, yang anaknya itu punya cita-cita pengen jadi dokter. Orang tuanya meninggal, bagaimana keberlanjutan anaknya untuk sekolah gitu ya. Jadi ini benar-benar diambil kisah nyata dan anak ini saat ini sudah masuk di Fakultas Kedokteran. Kita coba lihat bentar ya. Stella, Papa kirim pesan lewat sini saja. Karena jam begini pasti kau sudah tidur toh. Besok pagi bantu Mama dulu sebelum pergi ke sekolah. Stella, besok pulang sekolah Papa jemput kau lalu kita makan bakso. Stella, rajin belajar patuhi kau guru dan selalu kerjakan tugas dari sekolah. Walau Papa sibuk kerja, baru sering terada di rumah, tapi Papa pu perhatian selalu kasih saya semangat. Sekarang Papa benar-benar sutrada. Cuma Papa pu pesan suara ini yang selalu temani saya. Papa akan dampingi kau sampai meraih kau cita-cita jadi dokter. Tapi Papa sutrada. Apa saya masih bisa sekolah sampai saya kuliah kedokteran kah? Ternyata Papa tidak pernah berhenti dampingi saya. Saya terima beasiswa ini untuk sekolah sampai saya selesai kuliah. Karena Papa sudah terdaftar di BP Jam Sostek. Stella, walau Papa orang kecil, kau harus jadi orang besar. Itu sedikit gambaran Bapak Ibu adanya kepastian jaminan buat warga negara Indonesia. Jadi negara itu pengen hadir, tidak cuman hanya memberikan perlindungan buat si pekerjanya, tapi juga memastikan kesejahteraan buat keluarganya. Itu tadi salah satu contoh. Ini real ya Pak, contoh real. Orang yang tadi tuh yang di foto terakhir itu orang realnya, yang tadi di video ini pakai orang lain gitu ya. Tapi prinsip ini true story dan saat ini Stella itu benar-benar udah kuliah di Fakultas Kedokteran gitu ya. Coba kita next aja deh. Karena waktu agak cepat. Nah, next saja.
Ini skemanya Bapak Ibu dalam jaminan sosial tenaga kerjaan. Bapak kalau dalam dunia jasa konstruksi saya kira udah familiar banget lah dengan jaminan sosial ini ya, manfaatnya kurang lebih seperti ini. Ketika terjadi resiko kecelakaan kerja itu maka si pekerja berhak mendapatkan pengobatan perawatan sampai sembuh. Kemudian kalau terjadi meninggal dunia ada santunan 48 kali penghasilan yang dilaporkan kepada kami. Kalau tidak meninggal tapi mengalami cacat total ada manfaat 56 kali penghasilannya. Dan ada juga beasiswa tadi untuk anak-anaknya 2 orang sampai dengan perguruan tinggi senilai 174 juta. Jadi kalau misalkan ada seorang pekerja yang meninggal anaknya masih di TK sampai dengan dia perguruan tinggi dan 2 orang anak itu akan diberikan kepastian pendidikannya sampai perguruan tinggi sebesar 174 juta. Yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim tadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada pekerja yang meninggal dunia, ini tadi saya contohin aja ya, kalau pekerja formal itu mungkin nggak terlalu ada isunya gitu ya, karena perusahaan itu selalu memberikan fasilitas yang luar biasa buat pekerjanya. Ketika meninggal pun, wah perusahaan udah akan menyiapkan jaminan pensiunnya, udah menyiapkan dana-dana lainnya terkait hari tuanya dan sebagainya itu udah disiapkan. Tapi Bapak Ibu bayangkan coba seorang pemulung saja ya. Itu ya, ketika mereka aja nggak pernah berpikiran anaknya itu sekolah sampai perguruan tinggi. Kalau terjadi resiko kepada si pemulung tadi gitu ya, kemudian istrinya harus bagaimana, anaknya kuliah atau tidak gitu. Nah dengan adanya program ini, nah itu skemanya tuh. Istrinya tetap akan bisa melanjutkan kehidupannya dengan ada santunan jaminan kematian dan anaknya melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dengan kehadiran negara sebagai penjaminnya gitu. Boleh di next? Kayak kita percepat aja, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan program ini. Nah jaminan kematian ini meninggal bukan karena kecelakaan kerja gitu ya, artinya meninggal biasa, maka si ahli warisnya, istri janda atau dudanya akan menerima santunan sebesar 42 juta rupiah dan anak yang ditinggalkannya akan diberikan fasilitas pendidikan sampai perguruan tinggi. Next, boleh? Nah ini beasiswanya sebagai gambaran tadi yang Stella terima. Stella itu sekarang setiap tahunnya Stella itu akan mendapatkan dana 12 juta dari BPJS Tenagakerjaan untuk pendidikannya selama 5 tahun. Ya kalau si Stellanya 5 tahun itu menyelesaikan pendidikan dia akan dapat 12 juta selama 5 tahun itu gitu. Nah kalau dia sampai ke 6 tahun berarti kita memang secara regulasinya hanya dibayarkan sampai 5 tahun gitu ya. Nah kalau di bawah bunyinya tetap masih 5 tahun tuh karena memang bunyinya adalah selama 5 tahun. Nah itu ya. Tuh, kemarin ada satu contoh kasus di Semarang itu ada tukang tambal ban, dia mau makan, kemudian pada waktu nyebrang jalan dia ketabrak tuh. Dia sempat koma 1 bulan, akhirnya meninggal 1 bulan kemudian dan kami bayarkan jaminannya. Itu dia tinggalnya di pucuk gunung dan kami melihat sendiri secara kehidupan di bawah standar kita seperti mungkin pada umumnya gitu ya. Dan dia meninggalkan anak yang umurnya masih 6 bulan. Anak 6 bulan ini beasiswanya udah dijamin tuh sama negara sampai dengan dia perguruan tinggi. Udah disiapin. Jadi dia gak boleh putus sekolah anaknya. Dia hanya seorang anak tukang tambal ban dan istrinya gak kerja. Kami bayarkannya sampai ke pucuk gunung di sana. Nah itu salah satu case. Boleh di next. Nah ini jaminan hari, kalau jaminan hari tua itu memang ada perusahaan-perusahaan yang mengikutkan program ini ya. Dan ini konsepnya hari tua ini adalah dana yang akan kami kembalikan berikut dengan imbal hasil yang diberikan gitu kan. Akan kami kembalikan sepenuhnya kepada pekerja. Karena ini memangnya dana pekerja dan akan kami kembalikan lagi kepada pekerja. Boleh di next? Nah kalau pensiun ini lebih kepada pekerja-pekerja formal ya. Kalau kayak tadi mungkin tukang tambal ban ataupun pekerja informal dia pasti nggak punya namanya jaminan pensiun. Kalau pensiun ini lebih kepada pekerja-pekerja formal. Kalau dulu ketika pembukaan CPNS zaman dulu gitu ya, itu orang berbondong-bondong pengen cepet-cepet jadi pegawai negeri karena apa? Pengen dapat pensiunan gitu ya. Sekarang dengan adanya jaminan pensiun tidak harus jadi PNS, jadi buruh pabrik sekalipun mereka juga punya hak yang sama seperti halnya pegawai negeri terima. Jadi nggak usah berbondong-bondong jadi pegawai negeri, ketika jadi buruh pabrik aja juga bisa terima pensiunan seperti PNS. Ini sama konsepnya ketika mereka nanti masuk ke dalam masa pensiun,
setelah dia nggak kerja, maka dia berhak untuk mendapatkan pensiun berkala setiap bulan. Sampai nanti meninggal, ketika meninggal turun ke janda dudanya, ketika janda dudanya nggak ada lagi, bisa turun ke anaknya. Konsep pensiun seperti itu. Sama nih, jaminan pensiun seperti halnya ASN atau TNI Polri yang juga terima. Boleh di next? Oke, next lagi. Nah, di samping ini Bapak Ibu sekalian ada program juga manfaat layanan tambahan yang bisa diberikan kepada peserta-peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira Bapak Ibu juga yang menjadi peserta juga sudah pernah menginstal yang namanya aplikasi JMO ya. Di mana JMO itu pada umumnya pasti digunakannya hanya untuk melihat saldo gitu ya. Sebenarnya di luar itu pun Bapak Ibu bisa manfaatin nih. Banyak sekali gitu ya, artinya di dalam JMO itu yang bisa dimanfaatin. Ada diskon-diskon di sana yang bisa digunakan. Bahkan satu nih yang baru, saya baru tahu kemarin juga, kita tuh lagi kerja sama Samsung Elektronik. Bapak Ibu, Samsung